Waktu pandemi 2020 itu kan pandemi masuk ke Indonesia kan Maret ya, mulai Maret. Bulan Maret itu karena banyak nganggur di rumah, bawaannya HP, lihat Facebook. Si A pamer masakan, si B pamer masakan. Nah, terus aku mikir, kenapa enggak buat apron ya? Keren ini. Mereka bisa pamer masakan dengan pamer apron. Aku mikirnya gitu juga. Jadi saya pola apronnya, terus aksesorisnya seperti tali, seperti apa, saya lengkapi semua. Saya bawa ke tukang jahit saya. Karena yang tukang jahit saya kan sudah sepuh-sepuh. Saya takutnya kalau saya yang jadi OTG, nanti kalau dia tertular, jadi kan kasihan lah. Jadi saya bilang sama tukang jahit saya, Bu, mendingan kalau ibu ngerjain di rumah gimana? Nanti bahan saya kirim ke rumah. Sampai di sana, saya ngajari. Ini nanti dibuatkan apron ya, Bukam? Iya. Ini nanti bagian atasnya. Oh ya. Terus nanti yang ini dibuat tali yang bagian ini. Atas. Ya. Kantongnya nanti ditaruh di sini ya, Bukam? Oh ya, tengah-tengah ya. Akhirnya singkat cerita jadilah satu apron. Saya tunjukkan ke teman saya, model simple. Laku, langsung diambil sama temanku. Pada saat itu BB, BlackBerry, ada status teman saya itu. Dicari home industry pembuat boneka. Aku cuma guyon iseng. Tak buatin deh, aku bilang gitu. Itu mulai dari Januari sampai awal Maret. Itu tuh sebetulnya saya sudah punya PO sampai akhir tahun 2020. Cut sama sekali. Bukan diundur loh, sudah di-cut. Pada saat itu saya mikirnya, terus kalau aku nggak kerja, tukang jahitku mau makan apa? Kalau saya bantu dia, tapi saya juga nggak ada kerjaan kan, gimana saya bisa bantu gitu loh. Akhirnya saya jadikan bisnis ini apron saya. Dia rencana mau bikin boneka tuh sampai ribuan. Jadi bayangan saya kalau ribuan ya berarti paling tidak 1 bulan itu 1000. Nah mulailah lah. Karena ribuan kan dana saya kurang. Jadi mulai terpenuhi itu di 1,5 bulannya. Mulai yang bulan berikutnya kan mulai rutin setiap bulan 1000. Nah ternyata dia baru bilang, aku mau beli 1000 tapi setahun. Iyalah ya kalau 1000 untuk setahun enggak nyampe 100 kan. Nah, padahal aku sudah kadung pengadaan biaya. Akhirnya mobil saya yang saya jual. Ya waktu itu tuh sudah kecewa, sudah apa ya, wis putus asa lah. Cuma terus saya mikirnya, kalau aku ndak kerja, aku ndak gerak, terus nanti anak-anak gimana? Nah itu saya mulai bangkit. Saya ngantar temen. Waktu itu tuh ke kantor Pegadaian.
Saya lihat ada brosur di sana menyebutkan bisa memberikan pinjaman. Pada saat itu memang saya butuh sih itu untuk modal kerja. Kami menyalurkan ultramikro ini dari Agustus 2017. Kalau kriterianya yang pertama harus ada usaha dulu, yang kedua ada jaminannya. Untuk tenornya sendiri, jangka waktunya mulai dari 1 tahun, 12 bulan itu sampai 3 tahun, 36 bulan. Kita lebih diskusi dengan nasabah lebih selektif lah, istilahnya dalam memilih lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha seperti itu. Di antaranya ya Pegadaian ini. Kalau dari PT Pegadaian Persero sendiri sebagai rasa tanggung jawab sebagai badan usaha milik negara. Selain itu juga untuk mengembangkan penyaluran ultramikro sendiri. Karena nama saya terdaftar di Pegadaian sebagai nasabah ultramikro. Nah, jadi dari situ kita dibentuk grup WA. Tapi ini juga dibantu oleh mentor-mentor yang sudah pengalaman. Jadi mungkin dari keuangan, terus cara marketing, terus cara untuk masuk ke online. Kami ada program pendampingan. Program pendampingan ini dimaksudkan agar usaha dari si nasabah ini bisa berkembang. Kita lebih condongnya ke pengelolaan usahanya. Jadi nanti mungkin ada pelatihan untuk pelaporan keuangan untuk usaha mikro, terus cara-cara pemasaran. Kalau di area Semarang sendiri kurang lebih sekitar 1.200-an nasabah yang sudah menggunakan produk dari Pegadaian ini. Jadi di sini sangat memudahkan untuk UMKM yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kita bisa istilahnya relaksasi. Dalam waktu beberapa bulan itu nasabah diharapkan bisa kembali normal dari sisi keuangan. Jadi kita tetap memotivasi nasabah untuk terus lanjut untuk berusaha. Karena kalau yang seusia saya itu terus terang saya tuh gaptek. Kalau kita mengikuti teknologi, ya ayo kita belajar bareng. Jangan bilang tidak bisa. Kalau selama kita belajar itu pasti bisa. Dan ada kemauan pasti bisa. Kalau mamah itu moto hidupnya jangan menggantungkan orang lain. Berdirilah di kaki sendiri.